Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu rabbina wa salamuhu ala nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, pada subuh yang mulia ini yang semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai majlis ilmu ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin, alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan itu kepada kita semua, sehingga kita mampu untuk datang menjadi tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang yang paling bakhil di antara umatku, kata Nabi, apabila namaku disebut walam yusalli alayya, tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Jadi salawat ini mengikis panggilan kikir yang tersemat di dalam diri kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini senantiasa bisa menghantarkan kita menjadi orang yang mencintai Nabi, dan Nabi pun mencintai kita, dan insya-Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kembali kita berbicara tentang kematian, sebagaimana yang dinukil dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Asy-Syayuti di dalam satu kitabnya yang berjudul Busyral Kaib Biliqa'il Habib. Kabar gembira bagi orang yang bersedih bahwa satu ketika nanti dia akan berjumpa dengan kekasihnya. Berbicara tentang kematian, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang ulama besar bernama Abdul Razak An-Naufal, dalam satu kitabnya yang berjudul Al-I'jaz Al-Adabi fil Quran, beliau merangkum ada kata-kata di dalam Al-Quran itu yang seimbang jumlahnya. Contohnya kebajikan dengan keburukan di dalam Al-Quran, al-khair dengan as-su', itu jumlahnya sama di dalam Al-Quranul Karim. Ada antara azab dan nikmat, itu pun jumlahnya sama. Dan jumlah yang sama kata-katanya di dalam Al-Quran adalah kata-kata al-maut dan al-hayat. Al-maut artinya mati, al-hayat artinya hidup. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menampilkan ini
sama jumlahnya. Dalam satu ayat yang sama Allah Ta'ala rangkai 140 kali, 145 kali Allah Ta'ala menyebut kata-kata al-maut, 145 kali Allah Ta'ala menyebut kata-kata al-hayat. Pertama, kenapa bisa disebutkan seimbang? Kata beliau, dan itu juga disebutkan oleh para ulama, agar kita mengingat kematian jangan kurang dibandingkan dengan mengingat, agar kita mengingat kematian tidak kurang dibandingkan daripada kita mengingat kehidupan. Artinya kalau tidak berlebih, setidak-tidaknya sama. Hari ini orang banyak berbicara tentang bagaimana hidup enak. Ya. Bagaimana bisa hidup enak, makan enak, tidur enak. Tapi orang jarang membicarakan tentang bagaimana mati enak. Bagaimana orang jarang hari ini membicarakan tentang bagaimana di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat. Padahal jumlahnya di dalam Al-Quran sama penyebutannya. Hidup disebutkan 145, kematian juga disebutkan 145. Begitu banyaknya kalian mengingat kehidupan. Bagaimana hidup enak, bagaimana tidur enak, bagaimana makan enak, bagaimana berumah tangga enak. Tapi jangan lupakan, setidak-tidaknya sama juga kalian membicarakan bagaimana mati enak. Bahkan di dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca di dalam surah Tabaruk atau surah Al-Muluk, di ayat kedua yang itu disebutkan, Allah Ta'ala justru mendahulukan kata-kata al-maut dibandingkan dengan al-hayat. Coba kita baca ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Allah Ta'ala sebut dulu al-mauta, maut. Allah Ta'ala sebut kematian, baru al-hayat, kehidupan. Apa fungsinya? Kata para ulama, bahwa memang manusia ini harus diingatkan. Apa yang mesti diingatkan? Manusia ini merasa bahwa dia di dunia ini ada sendirian. Artinya apa? Sudah ada begitu saja. Dengan ayat ini diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa manusia ini sebenarnya tidak ada awalnya. Artinya barang yang mati, yang tak bisa buat apa-apa, tapi Allah jadikan dia hidup. Artinya apa? Mengingatkan kita bahwa kita yang hari ini gagah perkasa, kuat, badan kita tegar, bahkan ibu-ibu yang cantik, ya, itu semuanya berasal daripada yang tidak ada. Jadi apalah yang kita banggakan? Mengapa kita harus berbangga, bahkan membusungkan dada, sombong? Kita memang dari barang yang tidak ada. Makanya Allah Ta'ala ingatkan. Yang kedua, kata para ulama, kenapa disebutkan al-maut lebih dahulu dibandingkan dengan al-hayat? Karena memang penderitaan kematian itu, setelah mati itu, lebih dahsyat dibandingkan penderitaan ketika sudah berada, waktu kita berada di dunia ini. Sakitnya kematian, pedihnya dan dahsyatnya peristiwa kematian, itu lebih dahsyat dibandingkan dengan penderitaan dan dahsyatnya kehidupan yang hari ini kita terima.
Hari ini kita tidak makan, bisa kita mengadu kepada tetangga sebelah, minta agak sepiring 2 piring. Kalau tetangga yang bagus, pastilah dia akan memberikan dan iba hatinya menengok kita. Yang berada di lampu merah, mohon maaf kalau ada yang dengar hari ini, menadah-nadahkan tangan, bahkan jadi badut, macam-macam bentuk hari ini di lampu merah, kan gitu. Ibu-ibu pernah lewat lampu merah? Apa yang terjadi hari ini? Macam-macam bentuknya. Ada orang yang dicat seluruh badannya, muka sampai rambut dicat, badannya habis dicat semua. Ada yang orang pakai boneka, seluruh badannya dibonekakan. Walau dalam kondisi seperti itu pasti ada yang memberi, kan? Susah pun kehidupannya pasti ada yang memberi. Itu susah kehidupan dunia, tapi kesusahan kehidupan setelah mati ini ada yang mampu memberi. Dan susahnya itu berkepanjangan apabila kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan tanpa iman, maka kita mati khalidina fiha abada, kita kekal berada di dalam neraka. Kalau sudah kekal berada di dalam neraka, itulah dahsyatnya kematian, itu dahsyatnya peristiwa setelah kematian. Maka para ulama menyebutkan kenapa al-mauta didahulukan daripada al-hayat, karena dahsyatnya kematian lebih dahsyat daripada kehidupan yang hari ini kita terima. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kepada kita hendaklah kita mendahulukan persiapan untuk kematian dibandingkan dengan persiapan untuk hidup. Kalau untuk yang hidup ini, mohon maaf, perkara rezeki itu merupakan jaminan daripada Allah, karena Allah Ta'ala sudah menyebutkan, asalkan kita mau berikhtiar, rezeki itu pasti ditebar oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini ditanggung oleh Allah Ta'ala rizkinya. Sampai Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang hari ini dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tengok makhluk Allah Ta'ala yang merayap di dinding itu namanya cicak. Cicak ya Pak ya. Cicak yang ada di dinding itu rizkinya dari apa? Nyamuk. Nyamuk itu terbang atau dia jalan-jalan gitu aja dengan kakinya, dia terbang. Makhluk yang begitu dijamin oleh Allah Ta'ala-nya. Makanya dalam nyanyi anak-anak TK kita itu ada tuh dulu. Nyanyinya sebenarnya kalau dipahami, nyanyinya itu besar faedahnya. Tapi kalau nyanyi orang hari ini, nyanyinya tak apa-apa aja. Kalau nyanyi orang-orang dulu ada maknanya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Dia ada ikhtiar diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Siapa yang mendatangkan nyamuk itu? Mengilhamkan kepada nyamuk itu, wahai nyamuk, dekatlah dekat mulut cicak itu. Siapa yang mengilhamkannya? Allah Ta'ala yang mengilhamkan kepada nyamuk. Nyamuk akhirnya datang, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Satu ketika Nabi Sulaiman, ini berbicara tentang rezeki. Nabi Sulaiman alaihi salam duduk di dekat pinggir sungai. Lalu ketika itu dia menengok ada satu ekor semut. Di mulut satu ekor semut ada sebutir gandum. Dia tengok, diperhatikan sampai di tepi sungai. Lalu tiba-tiba dari sungai, dari dalam sungai itu muncul satu ekor katak.
Satu ekor katak ini mengangakan mulutnya, lalu semut yang tadi membawa sebutir gandum masuk ke dalam mulut katak, lalu katak pun menutup mulutnya. Katak pun lalu menyelam ke dalam air. Lama di dalam air tu. Setelah lama keluarlah katak, akhirnya juga keluar semut daripada mulut katak tu lagi. Bertanyalah Nabi Sulaiman kepada semut. Kan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, "Wahai semut, apa yang terjadi? Pertama saya lihat engkau tadi membawa satu butir gandum lalu masuk ke dalam mulut katak. Katak pun menyelam. Lama sekali saya menunggu apa yang terjadi. Wahai semut, apa sebenarnya yang terjadi? Ketika engkau muncul lagi ke daratan, engkau tak membawa butiran gandum tadi. Mana butiran gandum itu? Wahai semut." Apa kata semut? Allah Ta'ala ilhamkan kepada saya, wahai Nabiullah, wahai Nabi Sulaiman, Allah ilhamkan kepada saya untuk menyampaikan rezeki sebutir gandum ini ke satu ekor ulat. Ulat itu berada di dalam lubang batu, di mana batu itu berada di dasar sungai. Maka katak pun membukakan mulutnya pas di lubang batu itu, lalu saya pun keluar dan masuk ke dalam lubang yang ada di dalam dasar sungai itu. Lalu saya berikan butiran gandum itu kepada ulat yang buta itu. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Wahai ulat, wahai semut, apa yang kau dengar? Apa yang diucapkan oleh ulat? Ulat yang buta itu ketika engkau memberikan gandum tadi, maka ulat itu pun bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Apa katanya? Ya man la yansani birizkika la tansa ibadikal mu'minin. Wahai Allah, engkau zat yang tidak melupakan saya walaupun saya buta. Di dalam lubang itu berada pada batu itu berada di dasar sungai. Allah tidak lupakan saya. La tansa ibadakal mu'minin. Wahai Allah, jangan engkau lupakan hamba-hambamu yang beriman. Tak mungkin Allah lupakan kita. InsyaAllah rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita banyak mempersiapkan diri kita untuk kematian. Yang belum pasti ini Pak, maksudnya belum pasti ini apa? Kematian pasti. Tapi apakah kita bahagia setelah kematian atau menderita setelah kematian? Itu tidak ada jaminan. Saya masuk surga, Bapak Ibu masuk surga, enggak ada jaminan. Mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan fasik atau mati dalam keadaan murtad, tidak ada jaminan. Kita ni belum tahu. Sahabat Nabi saja sekelas Rajal Unfuah namanya. Dia hidup bersama dengan Nabi, melihat Nabi, berperang bersama Nabi. Tapi di akhir kehidupannya dia menjadi murtad, pengikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Jadi tidak ada jaminan. Yang tidak ada jaminan inilah seharusnya kita menjadi risau Pak. Risau, gelisah, tidak ada jaminan. Yang sudah dijamin, kenapa kita risau? Yang penting kita ikhtiar, Allah Ta'ala sudah tanggung rezeki kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi orang-orang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi ini intinya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sesuai dengan judul kitab Busyral Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira bagi orang yang bersedih. Bapak bersedih, ibu bersedih, saya termasuk yang bersedih akan menghadapi kematian. Tapi dalam kitab ini disebutkan ada kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mungkin sedih dalam menghadapi kematian yang akan datang ini.
Sedihnya apa? Berpisah dengan anak, berpisah dengan istri, berpisah dengan suami, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta benda, berpisah dengan rumah yang dibangun, berpisah dengan kendaraan yang baru dibeli. Apa lagi? Berpisah dengan kekuasaan, berpisah dengan jabatan. Sedih. Tapi dalam kitab ini kita diberikan rangsangan motivasi, kabar gembira bagi orang beriman, bahawa nanti ketika dia sudah meninggal dunia, dia akan bertemu dengan kekasihnya. Bagi orang beriman, kematian bukan sesuatu yang menyedihkan. Justru bagi orang yang beriman, al-maut rahatul mu'minin, istirahatnya orang beriman. Di dunia ini kita tidak bisa istirahat, Pak. Jelas tak bisa istirahat. Tidur pun kita kadang-kadang terbawa mimpi. Mimpinya apa? Proyek diambil orang. Apa lagi? Banyaklah yang kita mimpikan sampai masuk ke dalam mimpi. Dikejar-kejar oleh orang. Yang tadi siang ada orang menagih hutang sampai masuk ke dalam mimpi pun, itu jadi sesuatu yang dipikirkan. Jadi di dunia ini tidak ada istirahatnya. Nanti kita tidur. Tidur itu pun sebenarnya bukan istirahat. Banyak orang yang tak bisa tidur sampai hari ini. Kenapa? Karena menanggung beban yang ada di dunia. Maka kapan istirahatnya? Bagi orang beriman, istirahatnya adalah ketika dia meninggal dunia, matanya ditutup oleh saudaranya, anaknya, keluarganya, istrinya, lalu ditalkinkan. Di situ saatnya dia istirahat. Maka ada malaikat nanti yang mengatakan kepadanya, Num naumatal arush. Wahai mayat, wahai orang mukmin yang meninggal dunia, kata malaikat, tidurlah kamu, istirahatlah seperti tidurnya pengantin baru. Pernah jadi pengantin baru, Pak? Ibu-ibu di belakang pernah jadi pengantin baru? Pasti di antara kita yang sudah menikah pernah merasakan pengantin baru. Kecuali yang jomblo sampai hari ini. Yang sudah pernah menikah pasti merasakan malam pengantin baru. Itu sampai mertua pun segan untuk membangunkan menantunya. Walaupun sudah subuh datang, segan dia membangunkan. Kenapa? Karena itulah momen yang paling membahagiakan bagi seorang pengantin baru. Tidak ada kalau orang berisik disuruh pergi tu, berisik, pergi. Ini ada pengantin baru. Begitulah bagi orang beriman. Dan kematian bagi orang beriman disebutkan sebagai ghanimatul mu'min, harta simpanan. Karena di sanalah dia akan memetik hasilnya. Hari ini Bapak Ibu, amal yang kita buat sekarang ni subuh ni belum nampak, belum bisa dipetik lagi. Andai kata bisa dipetiklah. Seluruh jamaah Masjid Al-Barakah, setiap yang datang ke masjid subuh akan ada mendapatkan 1 kilo emas. Pasti semua orang akan mau datang ke masjid. Akan mendapatkan 1 kilo emas, dibawa pulang gratis, nak beli. Pasti orang senang. Tapi itu tidak nampak. Kapan masanya akan dinampakkan? Nanti ketika sudah ditutup mata itu, baru nampak pahala solat berjamaah subuh. Baru nampak pahala datang ke masjid bergelap-gelap tadi pagi, tadi subuh. Orang yang datang dari rumah, datang ke masjid untuk melaksanakan solat berjamaah, kata Nabi, di dalam malam gelap gulita, ya, subuh-subuh tadi mungkin tak ada listrik di jalan, tak ada penerangan, gelap. Nanti kata Nabi SAW, Allah akan terangkan alam kuburnya dengan seterang-terangnya, lebih terang daripada matahari yang kita tengok di siang hari. Alam kubur tu gelap, Pak.
yang menyinarinya amal kita, tahajud kita, baca Quran kita, sedekah kita. Itulah yang menerangi alam kubur kita yang gelap. Jadi semua yang kita buat subuh ini belum dinampakkan. Andai kata dinampakkan, Pak, ya Allah, semua orang tidak akan mau solat di rumah. Pasti dia akan datang ke masjid. Tapi Nabi menyebutkan, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang paling kaya di dunia ini, Pak? 9 naga itu. 9 naga yang disebutkan itu. Orang yang paling kaya di dunia ini, orang yang bisa solat subuh berjamaah inilah. 2 rakaat solat sunat fajar sebelum subuh itu saja dihargai oleh Allah Ta'ala khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya, Pak, yang hadir di sini ni, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa solat subuh berjamaah subuh ini, itu orang paling kaya di dunia. Tidak ada lagi yang paling kaya daripada dia. Kemudian orang beriman yang meninggal dunia, yang dimatikan oleh Allah, yang diwafatkan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan kesedihan. Kenapa? Al-maut yusilul habib ilal habib. Seorang yang meninggal dunia, kematian itu akan bisa mempertemukan dia dengan kekasihnya. Siapa kekasih kita? Allah Ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga kita, orang-orang yang soleh yang sudah meninggalkan kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahawa arwah-arwah kita ini, arwah-arwah yang sudah meninggal dunia, itu nanti ditempatkan di beberapa tempat. Banyak macam kemarin yang kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Macam-macam tempatnya. Ada disebutkan arwahus syuhada, arwahnya orang-orang yang mati syahid, fi hawasili tayri hudrin, nanti berada di paruh-paruh burung yang hijau. Nanti burung-burung yang hijau itu terbang dari satu pohon ke pohon lain di dalam surga, dan dia bisa makan sesuka hatinya dengan makanan-makanan buah-buahan yang ada di dalam surga. Ada lagi kemarin hadis yang kita sudah sampaikan bahwa ruh orang-orang beriman itu berada di bi'ri Zamzam, di telaga Zamzam. Mereka ngumpul di situ. Artinya di tempat-tempat yang baik-baik, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat pembuangan sampah. Mereka berada di bi'ri Zamzam. Dan orang-orang kafir, kata Nabi SAW, fi wadi yuqalu lahu Barhud. Dan ruhnya orang-orang kafir pendosa itu berada di satu lembah. Lembah itu bernama Barhud. Barhud itu berada di lembah, satu lembah yang ada di Yaman sana. Mereka ngumpul di sana. Lembah itu namanya lembah api. Ada lagi disebutkan bahawa ruhnya orang-orang beriman dikumpulkan di Ariha namanya, satu tempat yang berada di Syam. Ada lagi disebutkan fi Jabiyah, di satu tempat namanya Jabiyah yang berada di Syam. Banyak disebutkan dalam hadis kemarin. Ada disebutkan di Darul Bayda, langit ketujuh. Allah Ta'ala punya langit, langit ketujuh. Di langit ketujuh itu ada satu rumah, ada satu tempat, ada satu area namanya Bayda. Bayda itu artinya putih. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Madinah, itu nanti akan berjumpa dengan Mantiqatul Bayda, atau yang lebih dikenal orang dengan nama Bukit Magnet, Jabal Magnet. Nanti Bapak pakai mobil, mobilnya itu tak dipasang giginya, dinetralkan aja.
Kalau kita menghadap Madinah, maka mobil kita itu akan melaju ke Madinah tanpa ada gas. Tak digas, tak dimasukkan giginya, dinetralkan aja. Bahkan pendakian pun didakinya. Itu namanya Baydha. Tapi nanti ada satu tempat namanya Darul Baydha di langit ketujuh. Di situ nanti akan dipertemukan ruhnya orang-orang beriman. Ruhnya orang-orang kafir berada di bumi yang paling bawah, yaitu lapis yang ketujuh. Disitulah ruhnya orang-orang kafir. Banyak lagi disebutkan ruhnya orang-orang beriman nanti ada dalam pemeliharaan malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril akan mengurusi perkara urusan ruhnya orang-orang beriman. Itu sudah kita sebutkan kemarin. Yang jelas, ruh orang-orang beriman itu inginnya di tempat yang baik-baik, Pak. Sementara ruhnya orang-orang kafir pendosa itu diletakkan oleh Allah di tempat yang tidak baik. Makanya Nabi Musa dulu, Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah, berdoa terus, ya Allah, matikan aku di tempat yang terbaik. Dia ingin mati di negeri Syam. Tapi datang malaikat maut, Pak. Itulah ceritanya seorang Nabi pernah menampar malaikat maut. Ditamparnya malaikat maut, Pak, Nabi Musa. Ini kisah benar, ada dalam riwayat. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya, sampai mata malaikat maut itu, Pak, buta sebelah. Karena waktu itu dia menyamar seperti manusia. Kan malaikat bisa berubah. Kalau dia mungkin dalam bentuk suara saja, kan tak nampak ditampar. Ini dia dalam bentuk manusia. Ceritanya begini, Pak. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku di tempat terbaik. Maksudnya dia ingin mati di negeri Syam. Lalu ketika dia berada di Mesir, Nabi Musa berada di Mesir, datang malaikat maut. Datang malaikat maut, wahai Musa, Allah Ta'ala memberikan perintah kepada aku untuk mencabut nyawamu. Apa katamu? Kata malaikat, kata Nabi Musa, wahai malaikat maut, apa yang kau katakan? Akhirnya karena marahnya dia, ditamparnya malaikat maut itu. Ditampar malaikat maut, buta malaikat maut. Akhirnya mengadu dia kepada Allah, ya Allah, nabimu yang seorang itu marah. Dia katanya sudah berdoa sekian lama untuk mati di tempat yang baik, di Syam, di negeri Syam. Tapi kenapa dia diwafatkan di negeri Mesir? Di Mesir itu tahu Bapak siapa yang ada di situ? Musuhnya Allah Ta'ala, musuhnya yang paling besar. Iblis saja merinding mendengar nama Fir'aun tuh, bayangkan. Iblis tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa tidak mau dimakamkan di Mesir, karena di Mesir ada jasadnya Fir'aun. Dia tidak mau berada bersama satu tempat dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah kepada malaikat maut ini, wahai malaikat maut, kau datang lagi kepada Nabi Musa itu, tawarkan kepada dia. Tawarkan kepada dia bahwa dia bisa berumur panjang dengan izinku, kata Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat dia mengelus, apa namanya, kalau kitanya menyapu tangannya ke badan satu ekor lembu, sebanyak bulu itu yang disapunya dengan tangannya, maka setiap satu helai bulu kerbau, bulu sapi itu akan bertambah umurnya 1 tahun. Jadi sapunya banyak.
Akhirnya lama hidupnya, Pak. Lama hidupnya akhirnya apa? Dia pun pindah ke Syam. Singkat cerita, Allah Ta'ala wafatkan dia di situ. Jadi tempat kita ini, Pak, kita ini akan terpengaruh dengan tetangga yang ada di sebelah kita. Jadi kalau meninggal dunia nanti mintalah kepada Allah di tempat terbaik. Di mana? Meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah atau Madinatul Munawwarah. Dimakamkan di Baqi', dimakamkan di Ma'la, ya, tempat Sayyidah Tina Khadijah, di tempat para sahabat di Baqi'. Nanti kita akan ada manfaatnya sama dengan kita bertetangga di dunia ini, Pak. Makanya pemakaman orang muslim itu tidak bisa disatukan dengan pemakaman yang non muslim. Nanti dia mengganggu sebelah. Terganggu dia, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh Imam As-Sayuti, kenapa bermacam-macam itu? Ada yang disebutkan di telaga Zamzam, ada yang disebutkan ruhnya orang beriman itu nanti berada di langit ketujuh, di Darul Baydha namanya. Ada pula orang-orang beriman itu yang mati syahid itu berada di paruh-paruh burung yang hijau yang berada di dalam surga. Kalau begitu banyaklah tempatnya. Iya, sesuai dengan amal kita, sesuai dengan tingkatan amal kita. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi orang-orang taat, nanti insya-Allah Allah Ta'ala tempatkan di tempat terbaik. Tetapi setidaknya disebutkan di dalam kitab Bahrul Kalam bahwa ruhnya orang-orang meninggal itu dibagi kepada 5. Pertama, ruhnya para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam akan keluar dari jasadnya, dan jadilah ruh itu seperti bau misik, bau minyak wangi. Jadi ruhnya para nabi itu harum semerbak seperti harumnya wewangian. Wa takunu fil jannah, nanti ruhnya para nabi itu berada di dalam surga. Ta'kulu wa tashrabu wa tun'amu wa ta'wi bil laili ila qanadi al-'arsy. Dia berada dalam surga, dia bisa makan sesuka hatinya, bisa minum sesuka hatinya. Dia diberi nikmat di dalam surga. Lalu ketika sudah malam datang, ruhnya itu nanti akan naik. Di mana naiknya? Ila qanadil 'arsy. Naik di lampu-lampu yang berada di aras. Jadi aras itu nanti ada lampu-lampu seperti ini, lampu-lampu yang gantung itu. Lampu-lampu yang gantung, bukan lampu yang seperti ini, lampu gantung, lampu hias itu. Dia naik di situ. Apabila sudah malam, naik mereka. Kemudian yang kedua, arwahnya orang-orang yang syahid. Ini kesimpulan daripada tempat-tempat arwah kita. Arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Arwahnya orang-orang yang mati syahid berada nanti di paruh-paruh atau di tembolok atau di tempat ini, di lehernya burung-burung yang hijau yang berada di dalam surga. Dia bisa makan, dia bisa minum, dan diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala di dalam surga itu. Dan dia nanti akan naik, apabila sudah malam, dia akan naik ke lampu-lampu yang tergantung di bawah aras. Kalau para nabi tadi, lampu-lampu yang berada di dekat aras, di bawahnya ada orang-orang yang mati syahid. Tapi bergelantungan juga dia di lampu-lampu yang berada di bawah aras. Itulah orang-orang yang mati syahid. Lalu yang ketiga, arwahnya orang-orang yang taat dari kaum mukminin dan mukminat. Ini orang-orang taat. Di mana tempatnya nanti?
Mereka berada bi rabadil jannah. Mereka berada di pinggir-pinggir surga. La ta'kulu wa la tun'am. Mereka tidak makan dan tidak pula diberi minum. Tapi kerjanya apa? Walakin tantaliku ilal jannah. Kerjanya keliling surga aja. Tak apalah tak makan, tak apa tak minum, tapi bisa berkeliling surga. Karena surga itu, apabila kita melihat surganya saja, itu sudah melupakan semua masalah-masalah yang ada. Kalau kita bisa melihat surga, lupalah seluruh penderitaan yang sudah kita alami semasa di dunia. Hilang. Maka itulah fungsinya. Lalu yang keempat, arwahul asa minal mu'minin. Arwahnya orang-orang yang berdosa dari kaum mukmin. Jadi orang mukmin yang berdosa ini, kalau tadi yang taat, kalau ini yang berdosa, perbuatan jahat dilakukan juga, salat dilakukan juga, bercampur aduk di situ. Di mana arwah mereka? Takunu bainas sama'i wal ardi fil hawa. Arwahnya itu berada di antara langit dan bumi, tergantung-gantung. Jadi tergantung-gantung arwahnya, tidak ke atas, tidak ke bawah. Lalu yang paling parah Pak Bu, wa amma arwahul kuffar. Adapun arwahnya orang-orang kafir, di mana tempatnya? Fis sijjin. Berada di dalam penjara. Fi jawfi tayri sud. Berada di paruh-paruh burung yang hitam. Kalau burung yang hitam pasti kita takut. Burung apa yang hitam Pak? Burung gagak, ya, burung hantu. Itu burung menakutkan. Tapi kalau burung merpati, burung putih, kita senang melihat. Di mana tempat mereka? Tahtal ardis sabi'ah. Ruhnya orang-orang kafir nanti berada di bawah bumi atau di bawah lapisan tanah bumi yang ketujuh, di mana jasad dengan ruhnya ini masih saling berhubungan Pak. Apabila arwahnya itu diazab, maka jasadnya merasakan azab itu. Itulah dasarnya. Seperti apa? Seperti matahari yang ada di langit, cahayanya bisa tembus ke bumi. Padahal mataharinya di langit sana, di atas, tapi cahayanya sampai ke bumi. Begitulah kira-kira hubungan antara arwah orang kafir dengan jasadnya. Jadi ketika arwahnya itu disiksa oleh Allah, maka jasadnya pun merasakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika disebutkan dalam riwayat bahwa riwayat ini riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika diwafatkan Ibrahim, yaitu anaknya Nabi Muhammad, waktu kecil sudah meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini untuk anak kecil yang meninggal dunia. Inna lahu murdi'an fil jannah. Anakku ini, kata Nabi, yang namanya Ibrahim ini nanti dia berada dalam surga dan dia bisa menyusu di dalam surga. Dia bisa menyusu dalam surga. Kemudian beliau mengisahkan, Rasulullah mengisahkan tentang anaknya Ibrahim, bahwa anaknya itu akan menyusu nanti dalam surga. Anaknya meninggal waktu kecil. Wa huwa mudfuna bil Baqi'. Dia dimakamkan di Baqi' fi qabrihi bil Madinah, di pemakaman Madinah. Tapi nanti ruhnya nanti sudah berada di surga, dan ruhnya anak kecil yang semisal Ibrahim, anak kita, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini,
nanti akan mendapatkan pelayanan di dalam surga. Mereka bisa mendapatkan dan mereka bisa menyusu di dalam surga. Dari mana mereka bisa menyusu? Inilah bab yang akan kita sampaikan. Zikru radha'i atfalil mu'minin. Ada 3 hadis. Hadisnya pendek. Zikru radha'i atfalil mu'minin wa hadanatihim. Bab yang menyebutkan tentang menyusunya anak-anak orang yang beriman, anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal waktu kecil, wa hadanatihim, dan orang yang mengasuhnya. Siapa nanti yang mengasuhnya di dalam surga? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu fil Islam fahuwa fil jannati syab'an rayyan yaqulu ya rabbi awrid alayya abwai. Setiap anak yang dilahirkan dalam Islam dengan syarat dia Islam, ya, dengan syarat dia Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, nanti mereka fil jannah, mereka berada di dalam surga, syab'an, dalam keadaan hilang dahaga, hilang laparnya, kenyang terus Pak. Dalam kondisi seperti itu mereka dalam surga, anak kecil yang sudah meninggal tadi, yaqulu ya rabbi awrid alayya abwai, wahai Allah, kembalikanlah kepadaku kedua orang tuaku. Artinya apa? Pertemukan aku dengan kedua orang tuaku. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memiliki cucu, yang memiliki anak meninggal di usia kecil, jangan terlalu bersedih. Mereka sekarang berada di dalam surga dan mereka berdoa kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Biasanya kalau doa anak-anak kecil itu dikabulkan oleh Allah. Mereka tidak berdosa, mereka tidak punya kesalahan, dan doanya itu, permintaannya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Akan dipertemukan kita nanti bersama dengan anak-anak kita yang meninggal waktu kecil. Wa an Khalid bin Ma'dan, hadis yang kedua. Inna fil jannati syajaratan, ada nanti di dalam surga itu satu pohon, nama pohon itu Tuba. Namanya Tuba. Kulluha duru', di mana pohon-pohon itu batangnya itu ada puting-puting, Pak. Tahu puting-puting? Kayak puting susu. Jadi pohon yang namanya Tuba tadi, pohonnya besar, Pak. Tapi di pohon-pohon itu sudah ada puting-puting. Faman mata minas sibyan alladhi yadhi'una. Jadi kalau ada bayi-bayi yang meninggal dunia waktu kecil, mereka akan menyusu di situ, di puting-puting itu tadi. Radu'a min tilka syajarah wa hadanahum Khalilur Rahman alaihi salam. Mereka menyusu di puting-puting itu. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka menyusu di situ, kemudian mereka dipelihara, diasuh oleh Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi siapa yang mengasuh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang meninggal waktu kecil, yang di surga nanti akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dari Khalid bin Ma'dan juga, sahabat Nabi. Inna fil jannati syajaratan, hampir sama redaksinya. Di dalam surga itu nanti ada satu pohon namanya Tuba. Nanti pohon yang bernama Tuba itu ada puting-puting, di mana di situ anak-anak yang berada di dalam surga akan menyusu di puting-puting yang berada di pohon-pohon yang bernama Tuba itu. Dan anak-anak yang gugur, jadi keguguran, jadi ibu-ibu yang belum sempat melahirkan, keguguran, yakunu fi na'rim min anharil jannah,
Anak yang keguguran itu nanti berada di pinggir-pinggir sungai. Sungai itu berada di surga. Apa kerjanya? Yataqallabu fihi hatta taqumul qiyamah. Kerjanya setiap hari berenang aja. Jadi anak-anak kecil yang keguguran waktu kecilnya, belum sempat lahir sempurna, nanti berada di pinggir-pinggir sungai di dalam surga. Kerjanya setiap hari berenang, setiap hari berenang. Kapan sampai waktunya? Hatta taqumul qiyamah, sampai nanti terjadi hari kiamat. Berenang aja kerjanya, Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setakat ini apa yang saya sampaikan benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu paham insyaallah dengan apa yang disampaikan. Dan ketika kita sudah paham dengan apa yang kita disampaikan ini, mudah-mudahan kita mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.